Jadi saya cerita, ini hadis sahih, saya ulang lagi, ini hadis sahih. Ketika para malaikat merasa imannya lebih kuat karena melihat aras langsung, melihat surga langsung, melihat neraka langsung secara langsung. Ternyata oleh Allah, kata Allah, sungguh mengagumkan imannya para manusia. Kenapa ya Rabbi, kenapa ya Allah? Karena tidak melihat aras langsung, tidak melihat surga neraka, tapi percaya. Itu kan luar biasa. Nggak tahu tapi percaya. Dalam hal iman Pak Rektor itu memang agak unik. Nggak ilmiah itu kadang lebih benar. Jadi nggak ilmiah itu kadang lebih benar dalam hal iman. Dulu Imam Syafi'i punya guru Imam Malik itu diberi satu analogi. Kamu punya dua pesuruh atau pembantu, atau kalau dulu masih era perbudakan ya budak. Memang harus disesuaikan zaman. Dulu bahasanya Mang Abdun. Abdun itu hamba sahaya, dulu masih ada. Terus si yang budak ini dikasih perintah, batu besar itu angkat. Yang satu langsung angkat, terus yang satu tanya, memangnya kenapa diangkat? Terus kata yang nyuruh, fa inna tahtaha dzaban, karena di bawahnya ada emas. Terus si Imam Malik atau gurunya, ini cerita ulama, kamu seneng mana sama yang langsung ngangkat, gak tanya sama yang tanya gitu. Di bab ilmiah bagus yang tanya karena ilmiah, tapi di bab loyalitas bagus yang gak tanya. Kalau disuruh ya laksanakan saja, tidak usah tanya. Jadi agama itu butuh loyalitas, tapi apa butuh ilmiah apa enggak? Karena kalau ilmiah terlalu ilmiah itu lama-lama kalau disuruh lagi, memangnya kenapa? Ya karena di bawahnya ada emas. Kalau tidak ada emas terus tidak mau. Pertanyaannya, ketika tidak mau dengan alasan rasional itu mengurangi loyalitas apa enggak? Tetap mengurangi loyalitas. Wong disuruh kok tidak mau, meskipun perintah ini tidak penting. Misalnya gelas saya di samping kanan saya, terus bilang ke anak saya, "Dek, tolong pindah ke kiri." Kan nggak penting-penting banget ya. Tapi tetap saja kalau nggak nurut saya gelo itu, saya mangkel ya, karena disuruh kok tidak mau gitu. Nah, beragama itu seperti itu. Imtisalul awamir itu loyal pada perintahnya Allah Ta'ala, baik saat kita tahu alasannya maupun tidak tahu. Jadi kadang-kadang tahu ini masalah, kadang tahu itu masalah. Nah, kemudian itu disebut iman. Iman itu percaya sama ketentuan Allah Ta'ala. Makanya saya sering didatangi beberapa orang, Gus, saya ikut training sholat khusyuk, dan saya tambah khusyuk sekarang karena tahu fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini. Lama-lama sholat tuh kayak senam yoga, karena semua fungsinya itu fisik, kesehatan itu. Tapi bagi yang nggak tahu malah pokoknya Allah nyuruh rukuk sujud itu, pokoknya disuruh ya kita nurut saja, nggak penting tahu. Karena kalau terlalu tahu nanti fungsi senam ini, fungsi sholat tuh kayak senam. Kalau terlalu apa? Tahu. Nah, makanya ini kan ya kampus-kampus itu kan terkenal lembaga keilmuan. Jadi agama itu jangan terlalu dianalisis lah, nanti ribet. Karena nanti panjang gitu, nanti jadi panjang gitu. Karena kalau terlalu tahu itu jadi repot itu. Nah, tapi lagi-lagi agama itu tidak anti ilmu. Saya ulang lagi, tidak anti ilmu. Suatu saat ini ada di kitab. Anda boleh percaya boleh tidak, tapi ada di referensi kami. Singkat cerita, Allah itu memanggil ulama, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu guru matematika, jadi dia ulama besar, tapi dia guru matematika. Ya agak aneh, imam besar tapi dia guru matematika. Terus ketika beliau ketemu Allah, wafat itu, sama Allah disuruh ngajar malaikat. Jadi bukan sekedar ngajar di UGM, mengajar para malaikat. Maka saya cita-cita bersasar itu jadi guru malaikat. Ya bukan malaikat yang papan atas kayak Jibril, Mikail, pokoknya malaikat lah, yang biasa lah.
Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Ini penting bagi kampus-kampus keilmuan kayak UGM, UII, semua kampus-kampus Indonesia. Malaikat sempat tersinggung, kenapa saya diajarin manusia tentang iman, wong kita tahu surga, tahu neraka, bahkan kita dekat aras, dekat alam langit lah, alam malakut. Terus Imam Amudi memberi penjelasan tuh ya pakai cara Indonesia, mungkin ya pakai kapur, pakai bor, kalau di kampus mungkin pakai layar, pakai apa. Kenapa kamu punya iman sekuat imannya malaikat? Karena dia guru matematika bilang begini, angka 2 maupun angka 3 sampai miliatan sampai triliunan itu nisbatus naini wassalah saila mala nihayatalah, itu nisbatul far'i ilal asli. Mau angka kayak apa jumlahnya besar 2, 3 sampai miliatan, itu dibanding angka 1 itu cabang ketemu pokok atau cabang dari pokok. Kalau bahasa Arab nisbatul far'i ilal asli, semua itu bersumber dari 1, 2 ya bersumber dari 1, 3 ya 1, miliatan juga 1. Berarti alam raya yang seluas ini juga bersumber dari zat yang 1, yaitu Allah Ta'ala. Artinya terus malaikat bertak kagum, ternyata cara iman seperti ini juga enggak kalah mantapnya dengan yang melihat surga langsung, neraka langsung. Karena nisbatus naini wassalasa ila ma la nihayatalaha nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya, 2 sama 1 miliar itu sama-sama dibanding angka 1, semuanya itu asal usulnya tetap angka 1. Setelah itu Imam Amudi bikin gambar, mulai gambar yang rapi kayak gedung yang baik sampai gambar yang ruwet, sampai gambar yang enggak karu-karuan. Terus beliau, ini gambar ruwet, ya luas kan gambar ini, ya ruwet kan, ya ruwet. Semuanya dari 1 titik. Mau gambar kayak apa, luwetnya kayak apa, memenuhi papan tulis tetap dari 1 titik. Ya, titik ini nuqtatul wujud. Semua inti wujud, yaitu Allah Ta'ala. Nah, iman dengan keilmuan itu bisa semantap itu, meskipun kita tidak tahu. Itu kan seperti mungkin ya, yang menekuni ilmu medis mungkin tahu indikasi penyakit ini pasti begini. Kalau yang ahli Pertamina atau yang ahli geologi mungkin tahu, kalau bumi seperti ini pasti kandung minyak, kalau bumi yang gempa pasti ada patahan. Indikator-indikator gitu bagi ahlinya kan melahirkan satu keyakinan meskipun belum dilihat. Sama, meskipun kita tidak melihat Allah langsung, tapi mesti kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa alam raya seluas ini semuanya itu nisbatul far'i ilal asli, semua itu cabang dari pokok. Artinya asal usulnya diciptakan oleh dasar 1 al aslu, yaitu Allah Ta'ala. Nah, kenapa kita menolak faham ateisme? Ateisme itu misalnya yang berkeyakinan tiada Tuhan atau tiada kausa prima atau tiada penyebab. Karena bumi ini kadung wujud, di mana-mana wujud itu penyebabnya harus lebih wujud, harus punya eksistensi. Masa kemudian kita bilang bumi yang wujud, yang ada, yang punya eksistensi, kemudian kita bilang penyebabnya itu tidak ada. Masa sesuatu yang tidak ada kemudian menyebabkan yang ada. Nah, di sini terus kita diajari Allah itu wajibil wujud, Allah itu eksistensinya harus ada. Karena alam raya ini kadung ada, di mana-mana kalau kadung ada ya penyebabnya harus ada. Nah, karena ini penyebab disebut kausa prima atau wujud yang super. Kalau dalam bahasa agama disebut wajibil wujud. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan ilmu itu penting. Nah, ilmu yang nggak penting itu ilmu yang perspektif kita, itu yang mulai kacau ini. Ini ilmu yang mulai kacau, termasuk ilmu kita yang di zaman akhir mulai kacau kayak tadi. Karena kita punya perspektif, kalau ngangkat batu atau bongkar batu ya harus ada untungnya dong, ada emasnya atau ada minyaknya. Masa nggak ada apa-apa disuruh bongkar? Itu ilmu yang tidak mengikat. Kalau ilmu tadi kan mengikat karena itu melahirkan tauhid. Kalau ilmu ini kan enggak. Kita punya nafsu, punya selera, punya hitung-hitungan materi. Kalau kerja ya dapat sesuatu, kalau ngangkat batu ya harus dapat emas atau minyak. Sementara ternyata bos kita hanya ngukur loyalitas kita, nurut enggak gitu. Padahal andaikan kita nurut, meskipun itu batu kita angkat gak ada apa-apanya, sudah dapat kredit poin karena kita loyal. Nah, di sini agama mulai gak boleh dipertanyakan.
Nggak boleh agama itu dipertanyakan kenapa zuhur itu 4 rakaat, yang subuh 2 rakaat. Lama-lama tanya kenapa rukuk yang fungsi medisnya begini, fungsi olahraganya gini kok lebih lama, lebih kok repot nanti. Makanya saya ini ikut goblok Pak Rektor karena ada tamu yang provokasi saya. Jenengan harus setuju ini Gus, biar kelihatan perintah Allah itu ada hikmahnya. Hikmahnya sujud, peregangan, apa pokoknya fisik semua. Tapi kalau saya setuju itu nanti sholat kayak senam yoga. Akhirnya saya yang mau guya-guyu dok gak jelas. Karena ini ilmu sosial, jadi boleh setuju boleh enggak karena tadi. Nah, orang yang tadi disebut Pak Munjid tadi, yang dari pasar gelap tadi, itu mikir agama nggak mau jelimet. Padahal ada ilmu yang permanen, yaitu yang mengarah ke tauhid. Ada ilmu yang nggak perlu permanen, yaitu ilmu sosial. Ketika kita tanya, kenapa harus kita bongkar, apa ada emasnya apa enggak? Sebenarnya mental kita ini sudah materialistik. Kita mendikte bos kita untuk ikut perspektif kita, itu sudah keangkuhan dalam bahasa Allah. Yaitu yang dilakukan iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud pada Nabi Adam, dia pakai perspektifnya. Loh, saya ini lebih keren, saya ini lebih tua, materi saya lebih keren dibanding materinya Adam, kenapa disuruh sujud? Nah ini yang menjadi keangkuhan. Dia mendikte Allah untuk ikut perspektif dia, padahal Allah maunya itu ya sudah nurut saja yang merintahkan saya. Nah, saya mohon teman-teman di UGM juga semuanya, kalau beragama itu jangan pakai perspektif kita. Kalau pakai perspektif kita ya repot. Nanti pakai teori untuk rugi. Nah, nanti lama-lama ibadah yang perspektif cara Arab Saudi mungkin haji karena mendatangkan devisa misalnya. Kalau perspektif menurut kiai mungkin orang sowan gitu karena melahirkan itu kan ya ribet kalau semuanya pakai perspektif itu. Nah, bagi orang yang kuper mungkin ibadah terbaik itu bersemedi karena dia sudah senang kumpul orang. Nanti pakai perspektif sendiri agama ini nggak bisa selesai. Nah makanya kemudian lahirlah tokoh-tokoh sosial diantaranya Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu dia menekuni ilmu sosial. Nah karena agama ini berkesimpulan akhir Subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Kemudian Imam Syafi'i merajut satu ilmu disebut ilmu sosial yang positif atau yang optimis. Saya berkali-kali cerita kalau Imam Syafi'i diceritain orang tadi yang ketemu engkau cium tangan hormat itu kalau di luar ngerasani jenengan, ngata-ngatain jenengan. Imam Syafi'i tertawa tak senang. Berarti saya hebat. Hebat gimana orang itu munafik di depan Anda hormat, di luar enggak? Berarti saya wibawa, di depan saya agak berani. Jadi dia anggap enteng saja apa? Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya enggak berani. Dikira itu kan terus dia kaget Imam Syafi'i, ternyata enggak. Terus dikasih tahu lagi, separuh dari kampung ini enggak seneng sama jenengan. Baguslah, berarti separuh kampung ini enggak mungkin utang saya, karena enggak seneng itu mesti tidak utang kan. Itu kalau seneng malah pinjam mobil, utang, ribet tuh. Nah semenjak itu terus agama menjadi indah ya. Asik ya. Makanya saya berkali-kali kalau ada baru nganten anyar itu kalau nasihat saya, kamu kalau istri kamu marah ya bagus, barokahnya marah nggak seneng tuh nggak minta ke mall, kalau harmonis malah minta ke mall mahal kata saya. Jadi kalau harmonis ya nikmatnya harmonis, bisa jalan-jalan ke mall, ke cari bakso. Kalau baru neng-nengan ya bagus ya nggak berbiaya kan. Sudah pokoknya yang gampang-gampang saja kata saya. Jadi ulama itu punya seni untuk ngelola sosial. Saya itu zaman belum kenal UGM ya seneng, kenal ya seneng. Barokahnya nggak kenal ya nggak diganggu seperti ini. Mungkin barokahnya kenal kalau saya politikus punya akses. Tapi kebetulan saya kan tidak politikus itu, jadi ya, saya tidak tahu fungsi kenal Pak Munjid untuk apa, tidak tahu. Tapi kalau saya politikus mungkin ini keren, bisa jadi jejaring politik. Tapi kan saya tidak politikus itu. Tapi yang jelas nanti masuk surga itu rame-rame. Saya butuh teman banyak. Kalau di surga sepi juga agak enak lah jadi teman. Nah,
ilmu sosial ini juga yang nanti saya baca di antara tulisan saya supaya tahu, kita semua tahu kalau ilmu sosial itu pakemnya nggak jelas itu karena memang ukurannya beda-beda. Ya bisa dilihat di halaman 24 ya. Di halaman 24. Saya baca terjemahnya saja ya. Mungkin jenengan lebih kulino bahasa Inggris, ini kalau ada bahasa Arab jadi dianggap jimat. Saya baca terjemahnya saja yang baris paling bawah 24 itu. Nabi Yahya suka berkawan dengan orang-orang baik. Tentu itu baik. Sedangkan Nabi Isa memposisikan diri sebagai dokter yang mengobati orang sakit. Tentu ini juga baik asal dilakukan orang yang benar dan dengan cara yang benar. Jadi singkat cerita, itu Nabi Isa itu kalau jalan-jalan di satu komunitas atau satu masyarakat atau satu daerah, itu mesti dia nginep atau nyari orang terburuk di sini siapa itu. Orang yang paling dibenci banyak orang itu siapa gitu. Kalau Nabi Yahya enggak tanya orang paling baik di sini siapa. Yang Nabi Yahya bermalam di tempat orang baik, yang Nabi Isa suka berkawan yang kurang-kurang baik gitu. Singkatnya dua nabi ini kan sezaman, Nabi Yahya dan Isa. Terus akhirnya ditanya sama Nabi Yahya, kenapa kamu suka berkawan orang-orang enggak baik? Terus ana tabibun, saya ini nabi, jadi seperti dokter, di mana-mana dokter yang ngobati yang sakit. Artinya kalau nabi kiai itu kan dokter peradaban, dokter sosial, dokter moral. Jadi itu kan ukurannya enggak jelas. Kalau kita bertawan orang baik, potensinya itu coro Jawa tahsilul hasil nguyai segoro. Wong wis sehat kok didatangin dokter untuk apa? Wong sudah baik kok didatangkan kiai untuk apa? Corong Jawa itu nguyai segoro. Tapi berkawan orang jelek, ya potensinya memang mengobati, tapi ya potensi katut. Karena ya iman pas-pasan. Jadi kan, tapi itu kan satu ilmu bahwa kalau kita ingin mengentas kejahatan atau mengentas kebodohan, mau tidak mau harus mau bersosialisasi kan. Makanya saya sering ketemu banyak kiai kalau ditanya, Gus berteman orang jelek itu gimana? Haram kata saya. Tapi kalau membina orang jelek baik dan bisa bina kalau berteman kan bulat-bulat, bulat-bulat. Jadi logika yang dibangun kan berteman orang jelek haram, membina orang jelek baik, bisa bina kalau berteman. Tapi bisa keblontor ya kalau berteman. Makanya hal-hal sosial gini tidak usah dipakemkan lah, karena ilmu sosial itu nggak ada batasnya. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang nggak mau kumpul orang. Yang satu temannya itu suka kumpul orang. Ditanya, kenapa kamu suka kumpul orang? Ya karena bisa jamaah, bisa ngajar, bisa macam-macam. Terus kata Sufyan Ats-Tsauri, wahal takrohu illa man ta'rif. Kamu pasti benci dan kecewa ya sama orang yang kenal. Artinya gini, kita akan disuruh mencintai orang Islam gara-gara kenal itu kan punya pengalaman ditipu, disombongin, dikata-katain, dicuekin. Karena takut itu terjadi, Sufyan Ats-Tsauri milih tidak kumpul orang. Tapi tidak kumpul orang kemudian juga kalau punya mobil nggak pernah dipinjam, kalau punya uang yang nggak pernah nolong orang. Jadi efeknya sama-sama, bisa iya bisa enggak. Itu nggak ada batasannya. Saya termasuk kiai yang jarang pergi sama istri, karena ya pikiran saya sederhana, di rumah ketemu, masa di perjalanan ketemu, itu kan bisa bosen itu. Tapi ada yang sama istrinya pergi bareng terus, karena selain nemani juga sambil ngawasi. Itu kan batasan sosial itu nggak jelas. Jadi apa ya? Makanya tadi kalau ditanyakan, tadi Pak Rektor juga tanya, berteman non muslim, berteman, itu nggak ada selesainya seperti itu. Karena saya juga pernah matur sama Bu Ova, karena tadi kalau kita misalnya jadi dokter terus ngobati orang yang potensi korupsi lagi, potensi jahat lagi, gimana hukumnya menyembuhkan orang yang potensi jahat lagi dan punya jejak memang jahat gitu. Ya pertanyaannya, bagaimana kalau barokahnya kamu obati terus simpati terus jadi baik? Tapi ya terlalu ada pertanyaan, bagaimana gara-gara kamu obati jadi bisa jahat lagi?
Kan nggak ada selesai. Kita berkawan non muslim ya gitu. Kalau orang Islam kita baik, barokahnya itu mungkin tertarik sama Islam. Tapi bisa saja karena kebaikan kita sarana itu dipakai yang tidak baik. Itu siklus sosial itu nggak pernah selesai. Nah hal-hal seperti itu yang kata Nabi disebut orang yang beristihad, jika benar pahalanya 2, jika salah pahalanya 1. Karena ini, tapi ini yang sosial loh ya. Kalau tauhid ya hanya tunggal tadi, karena tauhid itu kebenaran tunggal. Sehingga kalau di tauhid nggak nerima konsep kecuali fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau nggak benar ya pasti salah. Nah, kebetulan ilmu tauhid itu ilmu yang mudah dicerna manusia. Nah, disinilah kenapa Allah itu tetap saja ngendikan inna dina inda wahil Islam, karena setelah Imam Amudi tadi mencontohkan pentingnya iman sama Al-Wahidul Ahadus Somad, dat yang tunggal, yang satu, yang esa, entahlah terjemahnya Al-Wahid itu karena diterjemah Indonesia itu nanti padanan Arabnya kadang tidak pas, makanya sering ngeluh saya dengan Profesor Zaini, Pak Kures itu kadang ngeluh karena terjemahan Arab itu tidak mudah diterjemahkan Indonesia. Tapi apapun itu kan setelah kamu ngaji matematika atau ngaji ilmu apa saja tadi, saya punya kitab dulu diajarin Mbah Mun, itu satu kitab tuh gambar, mulai gambar gedung sampai gambar pohon sampai gambar sapi. Ternyata itu hanya untuk menjelaskan apapun ruwetnya gambar ini dimulai satu titik. Apapun alam raya seluas ini, ada Mars, ada Jupiter, ada apa saja, ya dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud, yaitu wujudnya Allah Subhanahu. Angka sampai miliar triliun ya sama, dimulai dari angka 1. Nah, kita untuk memantapkan tauhid itu udah harus sampai nyun sewu ketemu Allah atau melihat surga langsung, neraka langsung. Dengan kekuatan akal kita ini sudah cukup. Makanya agama ini liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun, bagi yang mau berpikir. Nah, ini yang kebenaran hakiki. Tapi kalau kebenaran sosial tadi itu enggak jelas. Makanya saya kalau guyon, dan itu guyon yang ilmiah, itu ada orang itu perempuan jelek, saya berkali-kali cerita itu jelek, miskin lagi, terus sowan sama suaminya ke saya, Gus doain saya jadi orang kaya. Saya guyonin itu, nanti kalau suami jenengan kaya, pertama yang dievaluasi itu rumahnya diganti jadi bagus, mobilnya jadi ganti, lama-lama yang dievaluasi jenengan. Rumah sudah bagus, mobil bagus, tapi istrinya ini yang nggak layak gitu. Akhirnya terus bagus miskin aja gitu. Artinya ketika kita nganggap kekayaan itu berkah, ternyata enggak kan. Orang yang mulai berpikir macam-macam kan ya karena mapan itu. Yang dievaluasi kan rumah selesai, mobil selesai. Lama-lama yang dievaluasi apa? Istri. Nanti kalau yang istri yang kaya yang dievaluasi suami. Nah, artinya kamu tidak bisa bilang kalau kaya lebih enak timbang miskin, atau miskin lebih enak timbang kaya, tidak juga. Ilmu sosial itu, saya pernah ketemu kiai, tak anggap alim lah. Tanya saya, Gus, negara yang hebat itu ya negara yang maju, yang kayak Amerika, kayak Eropa. Terus tak tanya, negara dengan banyak urusan, dengan yang tidak banyak urusan, kalau kamu jadi presiden suka mana? Suka yang nggak banyak urusan. Karena kalau negara besar itu banyak urusan. Akhirnya terus dia mikir, ternyata hukum sosial itu enggak itu. Ya enggak jelas ya. Saya kalau punya mobil 2, kan ngurusi mobil 2, mendingan enggak punya 1 kan. Mendingan enggak punya, enggak ada yang diurus. Tapi kalau pertanyaan dibalik, tapi enggak ada yang dipakai. Tapi kalau punya mobil banyak, hebat mana manusia yang diperbudak mobil sama yang enggak, bagus yang enggak. Caranya gimana? Ya enggak punya mobil. Tapi kalau dibalik tanyanya, hebat mana manusia yang punya sarana sama enggak, bagus yang punya sarana. Jadi ilmu sosial itu boleh bolak-balik. Nah, di sini terus tak teruskan lagi, mungkin ada beda halaman tentang menghadapi orang-orang yang salah.
orang-orang yang salah. Ini ada di hadis sahih, diriwayatkan bahkan di halaman 26 ya. Halaman 26. Ini juga masih seputar teori ilmu sosial. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai. Terjemahnya di halaman 27. Ada seorang alim soleh berderma kepada zania, semacam orang nakal ya. Tentu jadi gunjingan yang tidak sedap. Hari berikutnya berderma lagi kepada pencuri, tentu memantik gunjingan lagi. Berikutnya berderma lagi kepada orang kaya, tentu ini pun dikritik banyak orang. Orang alim tadi tetap memuji Allah dan menyerahkan urusannya kepadanya. Namun secara ilmiah, si alim ini memberi argumentasi bahwa sedekahnya kepada zania agar tidak melakukan zina lagi, kepada pencuri agar tidak mencuri lagi, kepada yang kaya agar mau niru kebaikan sedekah. Jadi misalnya gini, orang sampai menjual diri kan karena nyari uang. Terus si orang alim tadi, sudah kamu tak kasih uang, tapi tidak usah melakukan itu. Orang ingin nyuri kan juga karena nyari uang, sudah kamu tak kasih uang, tapi tidak usah mencuri lagi. Artinya gini, hukum sosial itu gimana itu kan? Masa misalnya kalau sampean ustadz masih amati terus ngasih orang gitu kan dianggap order kan ya resiko kan. Tapi barokahnya ngasih mungkin terus orang itu simpati sama ustadz ingin tobat. Itu kan nggak pernah ada ukurannya. Tapi nggak usah dicoba, kalau dicoba jangan-jangan memang ingin mau makai kan ya ribet. Artinya ini cerita loh, ini diceritakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena ilmu sosial itu ukurannya gak, ya sudah nggak usah diputuskan, namanya sesuatu yang sosial itu nggak usah dipakamkan. Makanya saya kemarin yang pas ngaji sama Kagama, saya berteman Pak Rektor ini baik apa enggak ya tidak tahu. Bisa saja tidak baik, karena kenal Rektor UGM kan bisa saya sombong, keren. Wah kalau menyebabkan sombong kayaknya ini tidak baik, saya kenal Rektor kan. Tapi kalau menyebabkan kebaikan yang lebih masif, lebih besar kayaknya baik. Ya tapi ini ilmu sosial, jadi dilihat saja perilaku saya berikutnya. Barang kenal rektor atau kampus yang nggak maju nyepelekan, karena mentang-mentang kenal rektor UGM, berarti kenal ini yang tidak baik. Tapi barokahnya kenal kemudian kurangi pasar gelap tadi ya. Mungkin jadi baik. Jadi ilmu sosial kira-kira seperti itu. Saya sering kenal menteri ya dekat kadang-kadang. Ya saya sering bilang ke istri saya dikatakan syukur ya syukur karena bisa melakukan kebaikan lebih masif, lebih general ya, lebih banyak. Tapi saya sebagai manusia jangan-jangan menjadi sombong karena kenal pejabat. Nah kira-kira perasaannya kiai orang baik ngadepi ilmu sosial itu seperti itu. Jadi nggak perlu ada jawabannya Pak Rektor kalau masalah ilmu apa? Sosial tadi, baik kita dengan sesama orang baik maupun sama orang nggak baik, sesama non muslim itu ukurannya hubungannya kita dengan Allah Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup, itu buah ada sahabat disuruh tabiin itu generasi setelah sahabat. Sifli wajah Rasulillah, tolong beritahu saya kayak apa wajahnya Nabi. Itu sahabat ini nangis. Kenapa engkau nangis? Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Loh, Anda kan sahabat, iya berpuluh-puluh tahun saya dari Nabi, tapi tidak lihat wajahnya. Ada yang ditanya langsung cerita, wajahnya gini, gantengnya begini, senyumnya gini. Terus ditanya, kenapa kamu nggak lihat wajahnya Nabi, yang Anda sahabat? Saya tuh saking hormatnya, jadi tidak berani melihat. Yang satu saking senengnya saya melihat terus, jadi yang satu bisa sama-sama niat hormat, tapi cara perilakunya beda. Nah, contoh kedua ini agak menyinggung Anda, tapi semoga agak tersinggung. Ada sahabat yang nggak pernah sowan Nabi, jadi kalau jamaah sering dia makmum Nabi, dia nggak pernah sowan. Kenapa ya? Takut. Jadi dia datang jamaah saja tapi tidak sowan. Ada yang senang sowan karena bisa komunikasi, bisa tanya. Ada yang milih nggak sowan, takut ganggu. Jadi artinya hukum sosial ini ukurannya enggak. Jadi misalnya itu tadi, misalnya ada orang jadi rektor di UGM atau UI atau jadi dekan, kalau sering pulang kampung baik enggak? Ya mungkin baik biar ngerti kampungnya kayak apa, meskipun prestasi di Jogja jangan-jangan kampungnya terbelakang.
Dari segi itu baik. Tapi dari segi sering pulang kemudian di situ ada ketua sete atau ketua kampus-kampus yang nggak maju. Jadi mahjub. Gara-gara ini sering pulang, aktor-aktor di situ ini tenggelam. Baik nggak sering pulang lah kira-kira gitu. Karena kalau sering pulang, lakon-lakon di situ bintangnya jadi tenggelam. Sampai-sampai kamu situ mau nunggu apa saja keputusannya, nunggu Pak Rektor pulang, Pak Dekan pulang, profesornya. Ini kan penggoblokan massal ini karena urusan gitu aja kok nunggu. Tapi kalau nggak pernah pulang juga orang komplain, wah mentang-mentang jadi orang besar lupa kampung. Itu kan nggak efeknya. Nah di sini kenapa semua nabi itu diajarkan dan disuruh mengajarkan tauhid, semuanya tunggal mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Tapi syariat sosialnya beda. Ya kira-kira logikanya gitu. Karena nggak ada batasan. Gaya sosialnya kan beda. Biasa sering menyontohkan mungkin ibu-ibu ini agak tersinggung. Kalau dibalik Nabi Sulaiman itu istrinya banyak, Nabi Dawud ya banyak. Nabi Ibrahim hanya 2, Nabi Musa yang terkenal 1. Kalau dibalik perempuan itu kaum lemah, nolong orang 1 baik. Kalau 2 ya mestinya lebih baik. Kalau 4 ya lebih baik. Kalau pakai teori itu. Tapi kalau teorinya dibalik, 1 orang saja terlantar, apalagi 2. Kamu milih mana? Kalau bapak-bapak milih yang pertama. Nolong 1 orang baik. Kalau 2 lebih baik. Kalau 3 provokator. Tapi kalau dibalik 1 orang saja terlantar, apalagi 2. Berarti 1 orang saja juga buruk, apalagi 2, apalagi. Nah seperti ini nggak usah diputuskan karena ya seperti ini. Kita misalnya tidak pede bisa didik anak, ya sudah jangan banyak-banyak. Anak 2 saja belingnya minta. Tapi kalau kita pede didik bisa anak baik, kita memperbanyak jumlah orang baik ketika anak kita baik. Seperti ini tidak usah dipagemkan. Jadi saya punya sekian contoh orang-orang dulu ngadepi orang-orang yang nyun sewu nakal itu ya beda-beda. Ada yang milih menjauhi orang nakal supaya nggak dicap, distigmasi bagian dari orang. Ada yang kerso nemanin sebagai proses dakwah, proses mendidik. Ya seperti itu, nggak usah gaya-gayaan niru atau tidak niru, ya sudah lah itu ilmu sosial. Pertanggung jawabannya di ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada sahabat yang saking hormatnya Nabi nggak berani melihat. Ada yang saking cintanya bisa melihat detail sampai bisa mensifati alisnya kayak apa, pipinya kayak apa. Nah, saya mohon supaya perdebatan tentang cara apa ya sosialisasi agama atau kebaikan atau moral tidak usah diperdebatkan karena ini tidak menyangkut akidah, tidak menyangkut apa tahu. Ya kayak kita lah saja pakaian head begini bagus enggak gitu. Ya bagi orang Indonesia mungkin ada orang yang ulama itu namanya Abdul Hasan Asadili itu ulama besar yang kalau mungkin kalau sekarang tuh naiknya Alphard pakai pakaian paling mahal. Mana-mana pakai pakaian paling mahal. Pakai mobil paling mahal. Padahal ulama besar. Ke kampung-kampung, desa-desa. Ketemu ulama yang pakaiannya sederhana, agak kumuh. Gejolak-gejolak kan. Kamu itu ulama kok tidak sederhana. Mau pakai baju sederhana, baju sederhana. Kamu itu ulama kok sederhana, ngawur sekali. Barokahnya saya meliti gini, mewah gini. Umatku ora kepikirannya ngoni. Umatku ora kepikiran nyangoni. Kok gayane tawaduk ngene, malah wong kepikiran nyangoni. Akhirnya terus ya juga itu. Maksudnya ini ya kayak Pak Mujid misalnya melas gini kan orang wah. Kan itu kan. Tapi terus si yang ulama sederhana juga komplain. Kalau ulama kayak kamu semua itu orang miskin ya, ngenes itu. Nah ini cerita sosial, gak ada jawabannya kan apa? Imam Syafi'i dulu, ini cerita terakhir saya. Imam Syafi'i dulu itu pengagum orang miskin. Dia punya guru selalu orang miskin. Setelah datang ke Imam Malik, dia itu guru yang mewah, cara hidup mewah.
mulai komplain ya ini kiai kok mewahnya. Setelah itu Imam Malik setelah ilmunya dianggap cukup mengasihi Imam Syafi'i, sudah kamu datang ke Irak, ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Pas datang ke sana itu emas kiloan nantaan itu Pak Rektor itu di meja. Kalau ngitung uang di meja, uang ratusan juta atau ngitungnya di meja tamu. Ada tamu ya dibiarin, tetap di meja. Jadi satu peti dipindah ke peti yang lain. Ya tapi malah saya sama Imam Malik ada cocok, malah ketemu orang ini. Aduh, ngeri lagi. Karena ini orang alim ya saya tahu. Apa? Kamu heran sama orang alim kaya? Iya. Sama orang soleh kaya? Iya. Ya sudah, kalau orang soleh gak boleh kaya ini tak kasihkan pencuri, tak kasihkan orang nakal, biar dipakai dugem, dipakai maksiat. Jangan jenengan saja yang punya, biar dipakai yang positif. Berarti boleh orang alim kaya pun boleh. Semenjak itu Imam Syafi'i mindsetnya berubah. Ternyata kalau orang baik yang kaya kan manfaatnya kan baik. Tapi kalau yang kaya orang nakal kan bahaya kan. Negara ini juga kata Pak Rektor tadi, kalau moral bangsa ini tidak baik kan semua sarana negara bisa dipakai untuk tidak baik. Tapi kalau pejabatnya baik kan sarana ini untuk kebaikan. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai berpikir. Sampai beliau saking overnya tuh bilang orang soleh wajib kaya sampai bilang. Sampai yang miskin tersinggung. Diwajibkan enggak, kalau enggak takdir kan enggak bisa kaya. Tapi itu betapa ilmu sosial itu ngalami perubahan juga. Ngalami perdebatan. Nah, jadi kalau ada kiai yang di Indonesia kan banyak kiai yang pakai alfa kelihatan kaya, itu ada ilmunya. Dan umatnya ada kepikiran nyangon. Yang ribet sudah kelihatan kaya masih butuh disangon, itu ribet gitu. Tapi ini kan sosial ya, jadi nggak ada batasannya. Jadi yang terkenal ya Abu Hasan As-Sadili yang di Indonesia disebut itu apa? Sadili. Itu terkenal sekali penampilannya itu. Akhirnya terus dua ulama ini betul-betulkan. Kamu berpenampilan sederhana, tapi bikin umat kamu merasa harus nyangoni kamu. Bagus di tawaduk, tapi tidak bagus di mari umat mikir gue. Kamu yang kelihatan kaya, ini bagus di umat gak kepikiran nyangoni, tapi umat ngenes berkorok dia juga ngono. Nah setelah itu ya selesai. Artinya selesai itu ya dianggap ilmu sosial yang monggo saja lah, ini ranah sosial, kamu boleh apa saja, yang penting bertanggung jawab mengersani Allah Subhanahu. Jadi saya sendiri sebagai kiai juga pernah kepikiran kalau ngaji itu serius. Tapi bapak itu pernah bilang gini, Kak, coba nak jadi kiai nak ngaji guyon aja. Kenapa Pak? Umat terus kakean utang, sumpek. Wes sumpek barang ngaji, kok sumpek nomeneh. Kata bapak saya gitu. Jadi ya sudah gitu. Itu kan urusan manhaj. Ya kiai yang kalau ngaji itu serius. Ya, mungkin takut ilmu agama itu jadi guyonan. Ini monggo lah, ini kan apa ranah sosial. Semuanya enggak ada batasannya. Nah, itu sirinya, rahasianya kenapa dari sekian nabi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah itu beda-beda manhaj sosialnya. Tapi kalau tauhid itu tunggal, karena ilmu tauhid itu kayak eksak, kayak ilmu pasti. Jadi angka 2, 1 triliun, 1 miliar itu sama. Semuanya cabang dari angka. Gambar yang ruwet maupun tidak ruwet tetap dari satu titik. Makanya satu keniscayaan berkeyakinan Allahu ahad, Allahu itu enggak tauhid namanya. Tapi kalau sosial pendekatan tadi, jadi istri yang dimanja itu bagus gak ya, bagus supaya loyal sama suami. Kalau kelamaan dimanja itu artinya kebutuhannya materi. Lama-lama materi Anda tidak cukup. Tapi kalau milih tidak tirakat, ya bisa saja minggat, tidak melarat terus. Itu kan nggak jelas. Dimanja ya potensi minggat karena kebutuhannya terus besar. Tidak tirakat ya potensi minggat karena nggak betah. Akhirnya terus, ya rumusnya kan nggak jelas akhirnya. Ya sudah, nggak usah punya rumus. Pokoknya ilmu sosial itu nggak usah. Tidak usah rumus ya tadi. Kalau Anda rektor, saya misalnya ke Teluk Kiai besar sering datang ke kampung-kampung, itu kan menenggelamkan kiai kampung, kan kasihan. Kalau ada toko-toko
Indomaret atau Alfamaret di kampung-kampung kan kasihan toko-toko yang di. Tapi kalau pertanyaan dibalik, orang kampung juga berhak dapat apa? Toko yang misalnya bersih, ber-AC. Kalau dibalik itu gimana ya? Ya ada toko steril bersih. Kalau pertanyaan dibalik, berhakkah orang kampung dapat toko yang baik dan bersih? Jawabannya, ya, yang disangadakan itu ya toko-toko yang besar. Tapi kalau dibalik, bolehkah toko-toko kecil dimatikan yang besar? Boleh. Bolehkah tokoh besar berkunjung di kampung? Bolehkah tokoh besar memakjubkan yang kecil? Enggak boleh. Jadi jenengan jangan sering pulang kampung. Nanti kasihan apa? Ya, terus kalau matur nuwun rawuh jenengan tadi jelas niku niki guyon tapi serius. Atau serius tapi guyon. Tapi bahwa ngaji itu harus sering mendengar. Ya, harus sering mendengar. Saya berkali-kali cerita Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Suatu saat mau dibunuh, dimatikan, waktunya sudah habis. Israel datang. Ya Ibrahim Khalilur Rahman, kau kekasihnya Allah, hari ini harus meninggal. Karena malaikat itu lugu dibantah sama Nabi Ibrahim. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini kekasih Allah. Ada pacar membunuh yang dipacarin pas masih cinta. Ya enggak ada kata. Mesti kamu keliru, salah perintah. Akhirnya Israel lamat dari Allah. Logika yang dibangun Ibrahim, masa kekasih bunuh yang di. Logika itu masuk akal. Israel yang malaikat saja nerima. Padahal biasanya malaikat kan nggak mau nerima logika. Karena terlalu masuk akal. Setelah ketemu Allah, Allah ya namanya Allah kan pinter banget. Rasulullah pinter banget. Bilang begini ke Ibrahim. Wahal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Ada kekasih yang nggak siap ketemu yang dikasih. Ya apa ada kekasih yang nggak siap ketemu yang dikasih? Artinya kalau meninggal kan ketemu Allah. Ya juga katanya, buat kembali lagi. Tapi kata Allah begini, apa ada kekasih yang nggak siap ketemu yang dikasih? Ibrahim, oh ya, sekarang aja sekarang. Akhirnya mau meninggal. Nah bayangkan kalau ilmu seperti ini orang dengar hanya sepihak gitu. Akhirnya agama menjadi keras kan karena. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai Homer kalau dulu arak, dibeli sama dia, dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang, begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran, kampung situ itu selalu tak kirimin Homer kok gak ada yang mabuk, tapi dibayar cash. Malah seorang ini meninggal wangi, ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk sehingga dicegat di jalan supaya Homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Nah, ini yang kita sama-sama ulama wal umaro apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima Pak Aryo itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wiridan Dzikrul Filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi Dzikrul Filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari
Ki Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo disuruh ngapalkan Quran, ya mereka protes. Masa saya hafal Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati, karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Mbah Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran, sehingga kalau mati berstatus man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Loh, coba hati kita andaikan direkam Allah, ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel ya keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal ini tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahi meskipun. Tapi insya Allah malaikat tidak ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu, ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik, hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dzalamna anfusana. Itu semalam enggak hafal. Dan alhamdulillah enggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya enggak hafal-hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia diajarin semalam enggak hafal. Akhirnya hafal lagi. Ya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Itu penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi. Wa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, setidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Dari Pak Bima, kapan gak jadi anak buah. Engkau nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle, gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah tidak saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus karena tidak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah. Kalau nggak senang tidak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak senang itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini, nggak perlu saya sebut. Bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik Pak. Hak ngelola wong gedeng enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang senang. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel no. Nah sing ra seneng kan sudah selesai.
Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus lah. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas nggak bupati Rembang, nggak ada cerita di bawah beduk cerita. Iya Gus, rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kirung berber. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu nggak ganggu anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, baguslah, berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali karena radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimu. Itu orang Israel, itu yang gedeng yang ngel-ngel, no. Yang seneng yang ngel-ngel, no. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu, ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'u bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, pemen aku kuwi trimo nabi. Aku iku pangeran sing salah paham mbek aku wae akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahpahami. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, darani anak di bojo, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai Allah qala alladziina qalu inna Allaha faqir. Artinya pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Sehingga Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal-hafal. Tadi nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan, kan bagus. Daripada ngapalkan saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangkana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang tihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita. Terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana. Terus kita ngenangen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi. Nggak tahu saya kalau nanti untuk negara, nanti dibantah BUMN. Untuk negara gimana? Mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir tidak akan hafal. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya, statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa, untuk pribadi, itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedapatnya, ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia detail.
Makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya enggak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya seneng. Senengnya itu betapa mereka diingatkan. Urusan dunia enggak pernah ketipu, kok urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat enggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai kenanya. Loh ini tidak nyindir ngomong fakta. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung annas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hure ngajine wis bar. Berarti nganggep guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga dianggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar seneng, waduh wis sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh wis adzan. Jadi ini belum makam wa qurratu aini fi sholat. Padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat itu. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran, enggak ini pelajaran bareng guru. Waduh, udah gitu matematika lagi. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya. Kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Wa ulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, "Bah, Ka'bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi." Dah ya gitu, sudah pulang. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawan. Mudawan itu dibukukan. Ya saya baca ini di kitab Ghisun Naf'i karangan Imam Waliullah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun. Fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki min riwayatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khatama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wa sa'al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin
Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al-amalu bihadza fi sairi biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama sih dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu. Filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Arya. Saya hafal hadisnya itu. Absyiru ya ma'syaral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus. Mereka itu fa'alu faridotan wantadoru ukhra, melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadoru ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Hak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Hak kok ijek urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni apa sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat asar. Begitu seterusnya. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantazoru ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-cita. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi, ingin punya mobil lagi, berarti satu itu minat dunia wa ilat dunia, minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Ya, ini sudah siap ya, setor kan? Ataman siap. Siap Pak Bima ya? Ya, siap. Sampai berapa juz rencananya? 30. Sampai 30 juz apa juz 30? Juz 30 dulu. Juz 30 dulu.